Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, pada Bu Faila Sofa, kami dari eh, kelas manajemen merek kelompok 8 akan menyampaikan presentasi dengan materi yaitu memanfaatkan sektor sekunder asosiasi merek untuk membangun ekuitas merek. Dengan anggota kelompok Ninyoman Oktiana Jayati, Angelola Agustina, Rehan Samuel Bab, Diva Arsita Novelia, dan Muhammad Maulan Timur. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Proses pengungkaitan asosiasi merek sekunder. Proses pengungkaitan merek dengan entitas lain bertujuan untuk menciptakan rangkaian asosiasi baru atau memengaruhi asosiasi yang sudah ada melalui transfer pengetahuan dari entitas sumber kepada merek. Keberhasilan transfer ini sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu tingkat kesadaran konsumen terhadap entitas tersebut, relevansi makna atau perasaan yang dimiliki entitas bagi merek, serta kemampuan asosiasi tersebut untuk benar-benar terikat secara kuat dalam benak konsumen. Next, strategi branding dan peran perusahaan. Perusahaan memiliki peran krusial dalam membangun ekuitas merek melalui tiga pilar strategis utama, yaitu membuat merek baru, mengadopsi merek yang sudah ada, atau menggabungkan keduanya. Meskipun memanfaatkan reputasi perusahaan besar dapat membangkitkan kredibilitas dan kepercayaan instan dalam beberapa kasus, perusahaan justru memilih strategi citra kecil dengan mengakuisisi merek independen, guna menjaga keaslian dan kedekatan emosional dengan segmen pasar tertentu, seperti yang dilakukan oleh banyak brand besar di industri gaya hidup dan makanan. Next. Pengaruh negara asal dan wilayah geografis. Negara asal dan lokasi geografis berfungsi sebagai sumber asosiasi sekunder yang kuat, karena konsumen seringkali menghubungkan keahlian kategori produk tertentu dengan citra negara tertentu, seperti otomotif Jerman atau model Italia. Pemasar dapat memanfaatkan kekuatan geografis ini dengan menyematkan lokasi dalam nama merek, menggunakan slogan pariwisata yang ikonik, atau menjadikan identitas budaya lokal sebagai tema utama dalam kampanye iklan untuk membedakan produk mereka di pasar global. Next. Baik, selanjutnya yaitu brand Amerika. Nah, brand Amerika itu umumnya diasosiasikan dengan inovasi, gaya hidup modern, serta nilai kebebasan dan juga globalisasi. Citra ini membuat produk-produk asal Amerika itu memiliki daya tarik yang kuat di pasar internasional dan juga sering dianggap lebih trendy serta berkualitas. Dengan memanfaatkan citra negara asalnya, brand Amerika mampu meningkatkan kepercayaan dan juga prestige di mata konsumen sehingga memperkuat posisi mereka dalam persaingan global. Next. Selanjutnya ada saluran distribusi. Saluran distribusi atau tempat produk dijual memiliki peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu merek. Proses transfer asosiasi sehingga mempengaruhi penilaian terhadap kualitas dan juga nilai merek. Faktor faktor seperti lokasi, harga, suasana toko, dan ragam produk turut menentukan pengalaman konsumen. Oleh karena itu, pemilihan saluran distribusi harus dilakukan secara tepat agar tidak merusak positioning merek. Next. SEO branding. SEO branding adalah strategi kerjasama antara dua atau lebih merek untuk menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Melalui kolaborasi ini, perusahaan itu dapat menggabungkan kekuatan masing-masing merek untuk
meningkatkan daya tarik produknya, memperluas pasar, serta menekankan biaya peluncuran. Namun, CEO branding juga memiliki risiko seperti kehilangan kontrol atas citra merek dan memungkinkan dampak negatif dari mitra kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian yang kuat antara merek-merek yang berkolaborasi agar strategi ini berhasil. Next. Baik, yang selanjutnya itu memahami aliansi merek. Nah, aliansi merek ini adalah cara kerjasama dua atau lebih brand, biasanya berbentuk CO branding atau ingredient branding. Nah, dari beberapa penelitian, konsumen itu cenderung menilai apakah dua brand ini cocok atau enggak. Nah, kalau fit-nya itu bagus, biasanya respon konsumen ini juga positif. Selain itu, brand juga muncul pertama atau yang lebih dominan biasanya punya pengaruh yang lebih kuat ke persepsi konsumen, dan juga nggak kalah penting konsistensi citra merek itu harus dijaga supaya kolaborasinya tetap dipercaya oleh konsumen. Next. Lalu selanjutnya kita masuk ke CO branding, dan bagaimana pengaruhnya ke persepsi konsumen. Nah, secara umum CO branding itu kan lebih mudah diterima dibanding brand itu bikin produk sendiri dari nol. Kenapa? Itu karena sudah ada kepercayaan diri dari masing-masing brand. Biasanya juga ada brand utama yang lebih dominan dan bisa mempengaruhi bagaimana konsumen melihat produk tersebut. Nah, menariknya CO branding juga bisa menutupi kelemahan produk. Misalnya, produk itu enak tapi kurang sehat. Nah, itu bisa dikolaborasikan dengan brand yang punya image yang sehat. Selain itu, ada juga yang namanya spillover effect. Ini jadinya dampaknya bisa ke dua brand sekaligus. Bahkan brand kecil ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar kalau kerjasama dengan brand yang lebih besar. Next. Nah, kalau yang ini tuh ada ingredients branding. Nah, jadi maksudnya suatu komponen itu atau bahan dalam produk itu punya brand sendiri. Fungsinya itu sebagai sinyal kualitas ke konsumen. Jadi walaupun konsumen nggak terlalu paham teknisnya, mereka tetap percaya karena ada bahan yang bermerek. Selain itu, juga bisa mengurangi resiko pembelian dan jadi standar industri. Nah, dari sisi manfaat, ingredients branding ini bisa meningkatkan penjualan dan loyalitas, bahkan bisa dapat royalti dan memperluas, bahkan bukan cuma menguntungkan produk utama, tapi juga brand dari bahan itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya di sini ada keuntungan, resiko, dan kunci sukses. Nah, yang pertama itu keuntungan. Keuntungannya jelas bisa meningkatkan citra merek, memperluas pasar, dan juga meningkatkan daya saing produk. Tapi tentu juga ada resikonya, seperti kehilangan kontrol terhadap brand, ketergantungan dengan partner, dan kalau partner bermasalah, citra kita juga bisa ikut kena dampaknya. Nah, supaya sukses ini ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama itu harus ada kesesuaian citra antar merek, lalu yang kedua tujuan dan nilainya itu harus sejalan, lalu yang ketiga itu peran masing-masing brand harus jelas, dan yang terakhir komunikasi ke konsumen itu harus kuat dan konsisten. Next. Selanjutnya yaitu perizinan atau lisensi. Jadi perizinan ini adalah pengaturan kontraktual di mana suatu perusahaan menyewa nama, logo, atau karakter merek lain untuk memperkuat ekuitas mereknya sendiri. Cara cepat membangun ekuitas merek yaitu memberikan perlindungan hukum atas merek dagang, menghasilkan pendapatan tambahan tanpa biaya produksi langsung, meningkatkan eksposur merek. Lalu resiko perizinan yaitu
merek bisa terlalu terekspos atau overexposure. Lalu menurunkan daya tarik konsumen bisa bingung atau kecewa jika produk berlisensi tidak sesuai citra merek. Contoh perizinan yang sukses itu yang pertama ada Walt Disney, itu pemberi lisensi terbesar di dunia dengan penjualan barang berlisensi mencapai 52,5 miliar. Properti utamanya meliputi Star Wars, Frozen, Marvel's Avengers, dan Disney Princess. Lalu contoh kedua yaitu Harley Davidson melisensikan namanya untuk kaos, perhiasan, barang kulit, dan produk lainnya. Lalu lanjut yang kedua itu dukungan selebriti atau celebrity endorsement. Strategi menggunakan tokoh terkenal untuk mempromosikan produk agar konsumen mengasosiasikan citra selebriti tersebut dengan merek. Pedoman memilih endorser yaitu pilih selebriti dengan citra yang jelas dan relevan dengan merek. Pastikan ada kesesuaian logis antara selebriti dan produk. Gunakan selebriti secara aktif dalam program komunikasi, lalu lakukan riset pemasaran untuk mengukur efektivitas. Lalu, influencer media sosial sebagai tren baru. Eh, Selain selebriti tradisional, influencer media sosial kini menjadi kekuatan pemasaran yang signifikan. Influencer makro atau jutaan pengikut dapat menghasilkan hingga 300.000 dolar per video, biasanya di platform YouTube. Influencer mikro atau pengikut lebih sedikit terbukti memiliki dampak 10 kali lebih besar terhadap pembelian dibanding selebriti besar karena dianggap lebih autentik dan konsumen lebih percaya pada rekomendasi orang biasa yang dinilai tulus dan berbasis keahlian. Selanjutnya ada event sebagai sumber asosiasi merek sekunder, menghubungkan brand dengan kegiatan tertentu, seperti olahraga, konser, sosial, menciptakan pengalaman konsumen, asosiasi positif, meningkatkan brand awareness dan brand image, brand meminjam asosiasi dari event. Dan selanjutnya sponsorship, untuk utama pemanfaatan event dalam branding, meningkatkan visibilitas merek, membentuk citra sesuai karakter event, memerlukan kesesuaian fit antara brand dan event, komunikasi yang efektif, kunci keberhasilan. Next. Dan selanjutnya ada third party sources. Sumber, ada media, ahli, selebriti, konsumen. Informasi lebih kredibel, tidak langsung dari perusahaan. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Bentuknya itu ada endorsement, review, publikasi media, dan memperkuat persepsi positif terhadap merek. Dan selanjutnya ada credibility dan konsistensi. Kredibilitas faktor utama adalah dalam asosiasi sekunder. Harus konsisten dengan citra dan positioning brand. Ketidaksesuaian adalah risiko merusak brand image. Pemilihan event dan pihak ketiga harus selektif. Strategi harus terencana dan relevan. Next. Dan selanjutnya ada study case Grey Goose Vodka. Latar belakangnya, Grey Goose dibuat oleh Sydney Frank. Diposisikan sebagai vodka super premium menggunakan bahan berkualitas air dari wilayah Cognac, Prancis. Memiliki desain botol yang unik dan elegan. Strategi utama menggunakan asosiasi pihak ketiga, third party sources, mengikuti uji rasa dari Beverage Testing Institute. Hasilnya mendapat peringkat vodka impor nomor 1. Hasil ini kemudian dipromosikan dalam iklan besar-besaran, dikenal sebagai vodka dengan rasa terbaik di dunia. Dampaknya, penjual meningkat pesat, menjadi salah satu merek vodka terlaris. Dijual ke Bacardi dengan harga 2,2 miliar dolar pada 2004. Memiliki citra berkualitas tinggi, premium, eksklusif. Inti pelajaran dari kasus.
Dukungan pihak ketiga yang kredibel sangat berpengaruh. Konsumen percaya pada hasil uji atau penghargaan. Persepsi kualitas sudah langsung meningkat. Next. Kesimpulan, manfaatan asosiasi merek sekunder adalah strategi membangun ekuitas merek dengan menghubungkan merek ke entitas lain seperti perusahaan, negara asal, saluran distribusi, atau merek lain untuk meminjam persepsi positif di benak konsumen. Strategi ini dapat memperkuat citra, menciptakan diferensiasi, dan mempengaruhi keputusan pembelian, terutama saat konsumen memiliki informasi terbatas. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesadaran konsumen, relevansi, asosiasi, dan kemampuan transfer makna, serta perlu dikelola dengan hati-hati karena berisiko menimbulkan dampak negatif dan mengurangi kontrol terhadap citra merek jika asosiasi yang dipilih tidak tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.